2 hours later. Hai semuanya, kami dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Nur Aisyah, absen 27. Saya Utami Mahardika, absen 35. Di sini kami akan mengulas sebuah novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka. Tonton sampai habis ya. Novel roman yang ditulis Buya Hamka ini terbit pertama kali pada tahun 1939. Tenggelamnya kapal Van der Wijk ini terbit pertama kali dalam bentuk cerita bersambung di majalah Pedoman Masyarakat Medan pada tahun 1938 yang kemudian diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1951. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Hati cantik sekali. Gaun ini indah hati pakai. Jangan mau hidupku dirampas dan dirusak binasakan oleh perempuan itu. Aku mesti tegak kembali. Novel sejarah yang juga diangkat menjadi sebuah film berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menceritakan dua orang kekasih yang saling memperjuangkan cintanya, namun dihalangi oleh adat, tahta, dan harta pada masa itu. Zainuddin merupakan anak dari pasangan pendekar hutan orang asli Batipu, Sumatera Barat, dengan Daeng Habibah Putri, seorang penyebar agama Islam keturunan Melayu yang berada di Makassar. Saat Zainuddin masih kecil, ibunya meninggal. Beberapa bulan kemudian, ayahnya menyusul ibunya. Ia dirawat oleh Mak Bes, teman ayahnya. Ketika sudah remaja, Zainuddin meminta izin Mak Bes untuk pergi ke Batipu Sumbar mencari sanak keluarganya di negeri asli ayahnya. Dan dengan berat hati, Mak Bes melepas Zainuddin pergi. Sampai di Padang, Zainuddin langsung menuju negeri Batipu. Sampai di sana, ia begitu gembira. Namun lama-lama kebahagiaannya itu hilang karena semuanya tak seperti yang ia harapkan. Zainuddin, urusan kami, jangan satu-satu risiko, anak orang Minang. Ia masih dianggap orang asing, dianggap orang Bugis, orang Makassar. Betapa malang dirinya karena di negeri ibunya ia juga dianggap orang asing. Sementara di Makassar dia juga dianggap orang asing karena kuatnya adat istiadat pada saat itu. Lalu ia pun hidup di Batipu dan saat itu ia bertemu Hayati, seorang gadis Minang yang membuat hatinya gelisah. Berawal dari surat-menyurat, mereka semakin dekat dan saling jatuh cinta. Aku Zainuddin di sini. Di sini, Ibu. Saya mencintaimu, Hayat. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selama. Kabar kedekatan mereka tersiar luas dan menjadi bahan gunjingan semua warga. Karena keluarga Hayati merupakan keturunan terpandang, maka hal itu menjadi aib bagi keluarganya. Adat istiadat mengatakan Zainuddin bukanlah orang Minangkabau, ibunya berasal dari Makassar. Lalu Zainuddin dipanggil oleh Mamak Hayati dengan alasan demi keselamatan Hayati. Mamak Hayati menyuruh Zainuddin pergi meninggalkan Batipu dan Zainuddin pun pindah ke Padang Panjang yang berjarak sekitar 10 km dari Batipu. Dan dengan berat hati Hayati berjanji untuk saling setia dan terus berkiriman surat. Walaupun kau pergi, jiwamu akan selalu dekat dengan jiwa. Kau yang sanggup menjadikan saya seorang yang gagah berani. Kau pula yang sanggup menjadikan saya sengsara selamanya. Dan biar Tuhan mendengarkan bahwa engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Lalu di suatu hari Hayati datang ke Padang Panjang untuk melihat acara pacuan kuda. Ia menginap di rumah temannya yang bernama Khadijah. Salah satu peluang untuk melepas rasa rindu pun terbayang di benak Hayati dan Zainuddin. Namun hal itu terhalang Oleh adanya pihak ketiga yaitu Aziz, kakak Khadijah, yang juga tertarik oleh kecantikan Hayati. Karena keberadaan dalam satu kota, Padang Panjang, akhirnya Zainuddin dan Aziz bersaing dalam mendapatkan cinta Hayati.
Lalu ada kabar bahwa Makbes meninggal dan mewariskan banyak harta kepada Zainuddin. Karena itu ia akhirnya mengirimkan surat lamaran kepada Hayati di Batipu. Dan ternyata surat Zainuddin bersamaan dengan surat lamaran Aziz. Zainuddin tanpa menyebutkan harta kekayaan yang dimilikinya, Zainuddin akhirnya ditolak oleh Mama Hayati dan menerima lamaran Aziz yang akhirnya akan menjadi suami dari Hayati. Lamaran Zainuddin kami tolak. Engkau tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin. Dan engkau pun hidup dalam melarat pula. Tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Maka lebih baik kita singkirkan perasaan kita dan berpisah. Zainuddin tak kuasa menerima penolakan tersebut, apalagi kata sahabatnya, Aziz adalah seorang yang bejat moralnya. Namun apalah daya di hadapan ninik mamaknya, setelah penolakan dari Hayati, Zainuddin jatuh sakit selama 2 bulan. Marahaya, kau datang tepat pada waktunya. Sudah saya siapkan rumah buat tempat tinggal kita. Saya ambil pakaian hitamku, pakaian pengantin. Sudah kepunyaan orang lain. Berhentilah bersedih begini, Engku. Yang terjadi sudahlah terjadi. Di sini Engku sengsara, bersakit-sakit. Sedangkan dia sedang menikmati masa pengantin baru dengan suaminya. Tunjukkan pada perempuan itu bahwa Engku tidak akan mati lantaran dibunuhnya. Atas bantuan dan nasihat sahabatnya, Zainuddin dapat merubah pikirannya bersama Mulu. Zainuddin pergi ke Jakarta. Di sana, Zainuddin mulai menunjukkan kepandaiannya menulis dengan nama samaran Tuan Z. Zainuddin kemudian berhasil menjadi pengarang yang sangat amat disukai pembacanya. Mendirikan perkumpulan Taun Andalas dan kehidupannya telah berubah drastis menjadi orang terpandang. Karena pekerjaannya, Zainuddin melanjutkan usahanya di Surabaya. Dengan mendirikan penerbitan buku-buku, di sisi lain pekerjaan Aziz dipindahkan ke Surabaya. Hayati pun mengikuti suaminya. Suatu hari, Hayati mendapat sebuah undangan dari perkumpulan sandiwara yang dipimpin dan disetor oleh Tuan Sabir atau Z. Karena ajakan Hayati, Aziz pun bersedia menonton pertunjukan tersebut. Merangkap regisseur Tuan Sabir. Di akhir-akhir pertunjukan baru mereka ketahui bahwa Tuan Sabir atau Z adalah Zainuddin. Lalu Hayati dan Zainuddin pun bertemu, namun hubungan mereka tetap baik, juga hubungan Zainuddin dengan Aziz. Bayar notamu. Semenjak mereka pindah ke Surabaya, semakin lama watak asli Aziz semakin terlihat juga. Ia suka berjudi dan main perempuan, dan kehidupan perekonomian mereka makin memperhatikan dan terlilit banyak hutang. Aziz dan Hayati pun diusir dari kontrakan, dan mereka terpaksa menumpang di rumah Zainuddin. Namun, di balik kebaikan Zainuddin itu, sebenarnya dia masih sakit hati kepada Hayati, yang dulu dianggapnya pernah ingkar janji. Karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin, setelah sebulan tinggal serumah, Aziz pergi ke Banyuwangi mencari pekerjaan dan meninggalkan istrinya bersama Zainuddin. Sepeninggalan Aziz, Zainuddin sendiri pun jarang pulang kecuali untuk tidur. Beberapa hari kemudian diperoleh kabar bahwa Aziz telah menceraikan Hayati. Melalui surat, Aziz meminta supaya Hayati hidup bersama Zainuddin. Dan kemudian datang pula berita bahwa Aziz telah bunuh diri meminum obat tidur di sebuah hotel di Banyuwangi. Hayati meminta maaf kepada Zainuddin dan rela mengabdi kepadanya. Namun, karena masih merasa sakit hati, Zainuddin menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya saja. Saya sudi menangguh segenap cobaan yang menimpa dirimu. Asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Kau patahkan. Kau minta maaf. Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Hayati esok harinya pulang dengan menumpang kapal Van der Beek. Setelah ayat suci, barulah Zainuddin menyadari bahwa ia tak bisa hidup tanpa Hayati. Apalagi setelah membaca surat Hayati yang bertulis, "Aku cinta engkau."
dan kalau aku mati adalah kematianku di dalam mengenang engkau. Setelah keberangkatan Hayati, ia berniat menyusul Hayati untuk dijadikan istrinya. Zainuddin kemudian menyusul naik kereta api. Ternyata harapannya tak tercapai. Kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati tenggelam di perairan dekat Tuban dan di sebuah rumah sakit di daerah Lamongan. Zainuddin menemukan Hayati yang terbaring lemah sambil memegangi foto Zainuddin. Dan hari itu adalah pertemuan terakhir mereka karena setelah Hayati berpesan kepada Zainuddin, Hayati meninggal dalam dekapan Zainuddin. Hayati, Allah rupanya tidak mengizinkan kita berpisah lagi. Aku butuh dekat dengan kau. Kita pulang ke Surabaya. Kita akan menikah. Kita hidup berdua. Bacakan 2 kalimat suci di telingamu. Asyhadu an la ilaha illallah. Sejak saat itu, Zainuddin menjadi pemurung dan tanpa disadari siapapun, ia meninggal dunia. Beredar kabar Zainuddin meninggal karena sakit ia dikubur bersebelahan dengan makam Hayati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.